Teman-teman, berjumpa lagi di Jurnal Dewi. Hari ini aku akan share anakku hari ini. Kalau video yang ini sih sebenarnya video lama ya, namanya juga jurnal ya. Masukin video lama juga nggak apa-apa karena bagian dari kenangan-kenangan. Semoga dapat menghibur di sela-sela waktu teman-teman semuanya. Ini jadi adalah beberapa seserahan atau hantaran pernikahan dari adik ipar aku. Ini kebetulan aku membantu buat menghiasnya aja. Jadi ini beberapa dokumentasinya ya. Seserahan kali ini berupa berbagai macam perlengkapan dari pengantin ya. Misalkan ada alat sholat, terus sepatu, tas, baju batik, terus kebaya, skincare, kosmetik, dan undergarment gitu. Kalau di tempat teman-teman biasanya seserahan pernikahannya itu berupa apa aja? Nanti di-share di kolom komentar ya. Selain dari seserahan yang ada di video ini masih ditambah lagi dengan seserahan yang berupa makanan teman-teman. Waktu itu ada wajik, wajik ketan, jenang dari ketan, terus juga ada parsel buah dan parsel makanan lainnya. Sekarang calon pengantin udah dimudahkan ya teman-teman dengan adanya jasa hias dari hantaran kayak gini, ada yang sewa, ada yang paketan beli, jadi tinggal menyesuaikan budget aja. Sebenarnya sih kalau mau menghias sendiri juga lumayan menyenangkan ya karena sudah ada banyak tutorialnya di YouTube, mau dibentuk apa, misalkan spray mau dibentuk beruang atau dibentuk bunga, itu sudah ada tutorialnya semua di YouTube. Udah banyak banget inspirasi untuk menghias hantaran ya, melalui di Instagram, TikTok, terus di YouTube. Itu banyak banget inspirasinya, mulai dari yang minimalis, ada yang sesuai tema apa, bahkan ya ada yang jasa menghias hantaran kan dipajang di venue pernikahannya ya, terus seserahannya itu ditaruh di standing rotary, jadi kayak bisa muter gitu, jadi tamu-tamu bisa melihat seserahannya apa aja gitu di tiang yang berputar otomatis gitu sih. Nah, unik-unik ya tren pernikahan sekarang, makin kesini makin canggih, makin bagus, jadi seru deh liatnya. Banyak juga toko-toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan crafting buat hantaran kayak gini ya, mulai dari kotaknya. Kalau dulu sih cuma dari bahan mika plastik, itu sekarang udah ada yang bahannya akrilik, terus berbagai macam apa namanya, perhiasan, bukan perhiasan ya, tempatnya itu buat kayak model perhiasan gitu, berbentuk kalung, buat gelang, buat cincin, semuanya udah lengkap sekarang dan dijual dengan harga yang relatif murah ya sekarang. Terus ada juga berbagai macam jasa buat seserahan uang mahar dibentuk dalam figura gitu. Menyenangkan lah pokoknya, sangat-sangat kreatif sekarang untuk kebutuhan pernikahan. Kalau melihat filosofinya ya, seserahan pernikahan sendiri itu kan adalah rangkaian barang yang diberikan dari pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita sebagai simbol gitulah, simbol komitmen, tanggung jawab, dan kesanggupan calon suami untuk menafkahi serta membahagiakan istrinya lahir batin. Jadi wajar aja sih kalau bentuk seserahannya ini dari dulu itu berupa perlengkapan-perlengkapan hidup wanita gitu loh seutuhnya, kayak pakaian, terus makanan, terus seperangkat alat sholat, terus juga ada toiletries dan skincare dan makeup juga karena itu memang yang dibutuhkan oleh wanita. Kira-kira nih selain dari adat Jawa yang aku ketahui ya, kalau di daerah teman-teman sendiri seserahannya dalam bentuk apa ya? Nanti bisa share-share di kolom komentar ya. Kita bisa tahu nanti dari seluruh pelosok Indonesia itu seserahannya dalam pernikahannya bentuknya apa aja. Kayaknya menarik deh kalau kita saling share. Lanjut, ini video pas aku nyantai-nyantai main di tempat omnya suami aku nih. Di dekat rumahnya itu ada 2 pohon mulberry ya. Murbei. Namanya apa sih yang ininya, mulberry kan ya? Mulberry alias kalau di sini namanya besaran. Nah, itu tuh gede-gede banget buahnya dan rasanya manis asem gitu. Yang warna ungu udah mateng ya. Kalau yang warna merah itu masih sangat asem banget. Jadi yang kita ambil yang ungu. Anak aku tuh dari kecil, dari zaman balita tuh seneng banget makan ini, dicemilin 1 cup itu bisa sekali duduk itu langsung habis ya. Tapi ya itu resikonya, mulutnya jadi ungu, baju-bajunya jadi ungu gitu. Tapi ilanginnya gampang sih teman-teman. Jadi aku tidak khawatir. Nih kan, teman-teman bisa lihat sendiri buahnya tuh gede-gede, mantep banget ini dan rasanya manis.
Terus ini lanjut video suami aku lagi main servis bola voli sama adik sepupunya. Dan ini lanjut ketika aku main ke belakang rumahnya le aku ya. Ini ada di rumah beliau tuh ada beberapa kolam biovlog ya. Dengan sistem biovlog ada sekitar 5 kolam ya. 6 kolam. 5 kolam yang berbentuk bulat dan 1 kolam yang berbentuk kotak gitu. Nah, ini dibuat melihara ikan nila sama ikan lele ya. Jadi berbagai macam ukuran, ada yang kecil, ada yang udah gede gitu. Malamnya lanjut ada acara ulang tahun dari ponakan aku. Ya, bukan ya, sebenarnya adik sepupu anaknya Le itu kan adik sepupu ya. Adik sepupu gitu. Yang seumuran sama anak aku. Nih, pesta ulang tahunnya. Dirayakan sama keluarga, jadi hangat deh rasanya. Bukan diriku ya kalau ngomongnya kadang agak jelas ya, karena ini tuh unscripted dan pokoknya lanjut terus ngomong aja. Karena kalau nunggu sempurna nanti videonya nggak jadi diupload ya. Lanjut, selanjutnya adalah video aku bongkar-bongkar belanjaan. Belanjaan mingguan aku cuma sedikit kali ini. Aku cuma beli tepung terigu 1/4. Terus aku juga beli kerupuk. Buat kerupuk mentah ya ini ya, nanti buat digoreng. Terus aku juga beli gula sekilo lah, cukup buat seminggu. Kalau teman-teman seminggu tuh bisa habis gula berapa kilo? Ini lanjut standar ya, aku beli bawang merah sama bawang putih 1/4 itu cukup buat seminggu. Kalau aku kopi hitam sama kecap, karena aku tidak begitu favorit kecap, jadi cuma buat numis-numis doang, jadi cuma beli kemasan kecil. Terus aku juga beli teh tubruk karena aku tim yang teh yang dicampur-campur ya, bukan teh yang celup, karena rasanya menurut aku lebih mantep aja. Terus juga ada snack-snack kecil buat anak aku karena dia selalu nitip buat jajan snack sekalian. Juga beli penghapus karena anak aku selalu penghapusnya itu beberapa hari aja terus hilang kayak gitu. Adakah teman-teman yang seperti itu juga anaknya? Penghapusnya kadang hilang-hilangan. Terus aku juga tadi beli telur ya. Lanjut sorenya ya, ini aku jalan-jalan sore terus lihat anak-anak pada main voli ya di lapangan. Ini adalah klub voli di daerah aku ya, di desa aku. Ini anak-anaknya usia dari mulai SD sampai SMA. Jadi junior putri gitulah. Mereka udah banyak berprestasi sih di tingkat kabupaten dan sangat bangga ya mereka dari latihan, disiplin, terus konsisten dari SD sampai SMA. Bahkan pemainnya ada beberapa yang udah ikut pelatihan yang PPO apa-apa ya, itu ya kayak gitu, yang di asrama, ada yang ikut voli pantai, ada juga yang main di klub-klub proliga kayak gitu. Lanjut ya, ini pas video ngumpul-ngumpul bersama, bakar-bakar sate. Ini satenya ditutupin daun pepaya dan believe it or not ya, itu tuh bikin dagingnya tuh empuk dan nggak terlalu empuk. Kalau pakai nanas itu kadang terlalu empuk ya. Kalau pakai daun pepaya itu perfectly empuknya. Terus juga selain sate, ini juga ada dimasak tongseng ya. Khas daerah sini, mantep, pedes, manis, oke. Ini acara ngumpul-ngumpulnya, tentu ada gorengan ya. Kebetulan hari ini gorengannya adalah pisang goreng dan dilanjutkan dengan karaoke ya. Kalau ngumpul-ngumpul nggak karaoke itu rasanya kurang. Jadi biasanya kalau di keluarga aku biasanya karaoke pada unjuk suara begitu. Gitu dulu ya teman-teman live update kali ini. Semoga kalian tidak bosan dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan mohon maaf kalau tadi ada audio-audio yang berdengung. See you in the next video ya. Bye.